Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita bersyukur karena hari ini diberikan kesempatan kembali oleh Tuhan untuk kita mendengar renungan firman Tuhan bagi kita. Mari Bapak Ibu tetap dengan 365 hari yang mengubahkan, kita akan belajar firman Tuhan dan hari ini sampai pada bacaan 1 Korintus 3, saya akan membaca di ayat 3 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan, yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Puji Tuhan, saya memberikan tema dalam renungan hari ini yaitu kubu. Observasinya, Rasul Paulus menegur jemaat yang ada di Korintus bahwa mereka ini masih bayi rohani. Terbuktinya adalah adanya perselisihan dan kubu antar sesama pelayan. Kubu artinya adalah kelompok orang yang memiliki pandangan atau kepentingan yang sama. Interpretasinya, kita belajar dari cara hidup jemaat yang ada di Korintus ini. Paulus menegaskan bahwa mereka itu masih memiliki cara hidup yang duniawi, di mana bukti dari hidup keduniawian mereka itu masih ada golongan-golongan atau pengelompokan tertentu. Masing-masing mempunyai kubu yang menurut mereka adalah cara berpikirnya benar menurut pemikiran mereka masing-masing, sehingga kelompok yang satu menganggap mereka pemikirannya lebih bisa diterima, atau menganggap kelompok yang lainnya itu pemikirannya berbeda dan tidak menjadi satu tujuan bagi mereka. Nah, pengelompokan inilah yang dianggap oleh Rasul Paulus merupakan masih jemaat yang duniawi, masih memikirkan perkara-perkara daging, atau terjadinya perbedaan-perbedaan dengan cara kedagingan, yaitu di ayat yang kelima dengan bentuk kelompok-kelompok yang demikian. Nah, dampak dari hidup berkubu ini ya, ada kubu A, kubu B ya. Jadi menganggap seperti pengelompokan ini akan menjadi bergap-gap ya, menjadi berkelompok-kelompok ya. Ini adalah merupakan pertumbuhan yang tidak sehat tentu saja ya. Nah, dampaknya dari orang-orang yang mau atau suka hidup berkubu ini dalam pembacaan kita di ayat yang ketiga bisa menimbulkan iri hati. Kalau misalnya di dalam pengelompokan dalam kubu-kubu ini mereka berusaha untuk menjadi yang wah, atau merasa ingin menjadi yang terdepan, yang teratas, atau lebih tenar dari kelompok yang lainnya, sehingga itu bisa berdampak menimbulkan iri hati. Kelompok yang satu bisa kok bisa ya kelompok itu atau kubu itu lebih baik dari kita ya, akhirnya akan menjadi sebuah persaingan yang tidak sehat ya. Nah, karena menimbulkan iri hati ini juga besar kemungkinan bisa menimbulkan perselisihan. Itu tetap di ayat yang ketiga, dan juga merupakan nasihat dari Rasul Paulus ketika dia mengatakan kamu adalah manusia duniawi.
karena kamu masih terjadi perselisihan satu dengan yang lainnya. Kalau sudah terjadi perselisihan, maka di ayat yang keempatnya ini juga sangat besar kemungkinannya akhirnya timbullah perpecahan. Kelompok A, kubu B, dengan terjadinya persaingan akhirnya ada perselisihan. Kalau sudah ada perselisihan akhirnya yang A membela dengan kubu A, B membela kubu B, sehingga terjadilah perpecahan. Dalam sebuah komunitas tentu saja ini menjadi sesuatu yang tidak sehat jikalau sudah mulai ada yang namanya kubu, ya. Kubu A, kubu B, kubu D, dan lain sebagainya, ya. Nah, akhirnya juga timbul, yang bisa timbul dalam perpecahan itu mulailah muncul membeda-bedakan golongan. Kalau tidak masuk di golonganku, kalau tidak masuk di kubuku, tidak boleh masuk, ya. Jadi mulai menggolong-golongkan. Ada kubu A, kubu orang-orang yang mungkin suka bermain, kubu orang-orang yang suka berbelanja, kubu orang-orang yang mungkin punya uang, ya. Kubu orang-orang yang tidak punya uang tidak boleh masuk. Ini tidak baik, ya. Rasul Paulus menegur dengan keras. Jikalau masih ada pengelompokan, masih ada penggolongan, ada kubu-kubu di antara jemaat yang ada di Korintus, itu menunjukkan mereka masih kedagingan atau masih hidup keduniawian. Hal ini tidak sehat, hal ini tidak baik buat pertumbuhan rohani. Itu sebabnya Paulus boleh menegaskan mengapa hal yang demikian itu tidak baik. Hidup berkubu, hidup berkelompok-kelompok, ya, itu tidak baik, karena sesungguhnya bahwa semua di mata Tuhan kita ini adalah pelayan. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, tidak ada yang lebih terhormat kemudian yang kelompok yang lainnya itu tidak terhormat, tidak. Di hadapan Tuhan kita sama, pelayan-pelayan Tuhan. Di ayat yang kelima dikatakan tadi, jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Jadi tidak ada golongan Paulus atau golongan Apolos. Mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan, dipekerjakan untuk melayani Tuhan. Kita juga adalah pelayan-pelayan Tuhan. Tidak ada kubu orang berada tidak berada, kubu orang sukses dan tidak sukses, kubu orang yang pengelompokan yang suka berolahraga hanya boleh orang yang suka berolahraga yang boleh kumpul, yang boleh menjadi satu tim. Tidak. Firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita, semua di mata Tuhan kita sama. Semua di mata Tuhan kita ini adalah pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, sama-sama orang yang menerima ketebusan dari Tuhan. Itu sebabnya kita tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh terjadinya pengelompokan-pengelompokan yang bisa menimbulkan ketidaksehatan dalam pertumbuhan hidup rohani kita kepada Tuhan. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih penting daripada yang lain. Semua manusia sama di pemandangannya Tuhan. Aplikasinya bagi kita Bapak Ibu, janganlah kita hidup membentuk kubu-kubu yang tidak baik. Membangun hidup yang dapat bekerja sama dengan yang lainnya. Ya, di ayat yang ke-6 tadi, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ini menunjukkan ada suatu keharusan. Harus ada kerjasama, mungkin dengan bagian-bagian yang berbeda, dengan tugas-tugas yang berbeda tidak masalah, tetapi tujuannya sama, yaitu bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Sadar bahwa kita ini menjadi rekan kerja Allah, ya, di ayat yang ke-9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kita adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah,
bangunan Allah. Jadi Rasul Paulus menegur pelayan-pelayan Tuhan pada waktu itu supaya mereka adalah tetap sadar akan kehidupannya, panggilannya sebagai rekan sekerja Allah, bekerja untuk Allah. Apapun yang dipercayakan mereka saling menolong, saling bekerja sama, saling memperhatikan, tidak saling menjatuhkan atau saling merendahkan, tetapi sama-sama melayani pekerjaan Tuhan. Karena tujuan Allah menciptakan kita bukan untuk hidup saling berkubu, saling punya kelompok-kelompok tertentu, namun Tuhan senang apabila kita saling bekerja sama, saling mendukung, saling melengkapi satu sama lain. Puji Tuhan, kita bersyukur buat setiap firman Tuhan yang kita boleh dengar, dan saya percaya Bapak Ibu juga diberkati melalui penyampaian renungan setiap harinya. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu. Dan apabila Bapak Ibu ingin menyampaikan kesaksian karena Bapak Ibu diberkati, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 2742 0088. Mari kita terus bertumbuh bersama, saling bekerja sama, saling menopang satu sama lain untuk menuju kepada gereja sempurna yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita terima renungan firman Tuhan ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau selalu mengingatkan kami. Di mata Tuhan tidak ada yang berbeda di dalam kehidupan kami. Kami adalah hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu, jemaatmu yang Engkau sudah tebus. Itu sebabnya biarlah melalui renungan firman Tuhan hari ini kami boleh diingatkan kembali supaya kami tidak berkubu satu sama lain, tetapi memiliki kesadaran untuk saling membantu, saling menguatkan, saling bekerja sama di dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LCD Magelang, untuk kami selalu setia dan percaya apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami mendatangkan berkat dan sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Kiranya kami umat-umat-Mu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidup kami umat-umat-Mu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Terima kasih, kami bersyukur, terima firman Tuhan ini dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.